Sejak saya lahir sampai dengan saat ini berada di tengah-tengah umat Islam, ya itu membuat saya mencintai Islam itu sendiri dan saya mengagumi Islam itu sendiri karena saya terjaga, saya tidak dikucilkan, saya tidak dimusuhi, saya tidak diasingkan atau dianggap lawan, bahkan saya tidak pernah diberikan perlakuan-perlakuan jahat, ya. Jadi itu yang saya katakan bahwa sengaja membuatkan sebuah video yang mana di dalam video ini saya ingin menyampaikan catatan akhir tahun, ya. Ya, saya menyebutnya catatan akhir tahun 2021. Catatan akhir tahun 2021 dari saya ini saya beri judul saya mengenal Islam. Kenapa saya mengambil judul itu? Karena banyak hal yang saya alami langsung, saya rasakan langsung di dalam kehidupan saya sejak saya lahir 1986 sampai hari ini 2021, yang saya rasakan selama itu, ya, di kehidupan saya yang lahir dan hidup lalu bertumbuh dan besar di tengah-tengah umat muslim. Yang saya rasakan itu berbeda dengan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan kita di channel dan di YouTube mereka. 4 bulan terakhir ini khususnya, terlebih atau lebih tepatnya itu setelah permasalahan Pak Kosman bin Sunet, ya, atau alias MKC terungkap lalu diproses secara hukum dan hari ini sedang diproses di Pengadilan Negeri Ciamis. Banyak kawan-kawan kita, saudara kita yang justru memberikan salah satunya itu Pak Saifuddin Ibrahim, ya. Ada juga di channelnya Kanuru, ya, Kanuru channel gitu, dan beberapa, ya, ada yang pasti lebih dari 3-4 channel yang memberikan informasi kepada banyak orang yang menyaksikan siaran mereka itu tidak sesuai atau bertentangan dengan apa yang saya rasakan, begitu, ya. Apa yang tidak sesuai dan bertentangan itu salah satunya adanya frasa ataupun adanya tuduhan yang mengatakan Islam itu teroris, begitu, ya. Kemudian Islam itu mengajarkan untuk membunuh yang tidak seakidah, begitu. Kemudian Islam itu mengajarkan untuk menyakiti yang tidak sesuai dengan akidah, yang tidak seiman, begitu, ya. Nah, kemudian ditambah dengan baru-baru ini ada sikap sekelompok orang, saudara kita juga, kalau saya tidak salah itu di daerah Lampung dan Batam, yang pada kenyataannya telah mengganggu proses peribadahan atau proses ibadah saudara kita yang Kristen, ya, saudara kita yang Kristen, sehingga peristiwa itu diangkat menjadi seolah-olah cerminan dari Islam itu sendiri, begitu, ya. Nah, hal-hal itulah yang menjadi urgensi saya ingin menyampaikan catatan akhir tahun ini, begitu. Nah, sebelum sampai ke situ, tentu catatan akhir tahun ini saya tujukan terkhusus untuk Pak Saifuddin Ibrahim, ya, Kanuru, ya, kemudian gereja YouTube, ya, ada beberapa lagi, ya, kemudian Pak Yusuf Manibulu, ya. Nah, banyak yang saya tidak mungkin bisa sebut satu-satu, ya. Agar saudara kita atau saudara kita ini, ya, bisa melihat apa yang mereka katakan selama ini itu hanya dari sudut pandang opini atau asumsi mereka saja. Tapi dalam kehidupan nyata, dalam kehidupan real di negara Indonesia, Islam itu tidak pernah mengajarkan teroris. Bahkan Islam itu paling anti dengan teroris, ya. Kemudian Islam itu paling anti dengan segala bentuk kejahatan, mau itu membunuh, mencuri, merampok, berjudi, paling benci dengan kejahatan, membenci hal-hal yang jahat, begitu, ya. Nah, kemudian apakah
menutup rumah ibadah itu kemudian itu adalah cerminan dari Islam? Oh tidak, tidak ya begitu. Saya akan mulai catatan saya ini dari cerita saya selama saya lahir ya. Jadi kawan-kawan, saya itu lahir di tengah-tengah umat muslim. Jadi saya itu lahir kemudian tumbuh dan besar sampai hari ini saya itu hidup dan tinggal di tengah-tengah umat muslim. Jadi dulu saya itu lahir, rumah kami itu tepatnya di sebelah belakang musola. Nah itu yang mayoritas kalau dihitung radius dari rumah saya itu 2 km, radius 2 km itu muslim semua, umat Islam semua. Nah, satu hal yang tidak akan bisa saya lupakan dalam hidup saya ketika saya tinggal bersama dengan umat muslim itu ya. Kenapa saya katakan saya tidak bisa lupa itu dalam hidup saya? Ya, selama saya berada di tengah-tengah mereka, yang saya rasakan itu saya terjaga, saya nyaman, saya tidak pernah diasingkan, saya tidak pernah dikucilkan, bahkan saya mendapat perlakuan yang sama dengan anak-anak mereka, begitu ya. Nah, perlakuan yang sama dengan anak-anak mereka ini yang saya katakan sebuah keluarga, sehingga saya merasa mereka adalah bagian dari diri saya, begitu. Nah, kenapa saya katakan bagian dari diri saya dan saya dianggap mereka itu bagian dari diri mereka ya, sudah menganggap keluarga? Karena bagaimana mereka bersikap kepada anak-anaknya, begitu juga kepada saya. Mengajari, mendidik, mengingatkan, begitu. Dalam hal kami bermain bersama ya, bermain bersama di dekat-dekat rumah ya, dulu main bola kaki ya, berenang, begitu banyak hal yang indah-indah ya, masa kecil dulu. Nah, bahkan sewaktu saya kecil, ketika saya di hari Minggu tidak sekolah Minggu atau tidak ke gereja ya, saya itu dimarahin. Kalau saya keluar rumah main ke tempat teman, tetangga, terus orang tuanya tahu, saya ditanya, ya, saya ini seorang Kristen, sampai hari ini saya sebagai jemaat HKBP ya. Tapi dari kehidupan, dari apa yang saya alami sejak saya lahir sampai dengan saat ini berada di tengah-tengah umat Islam, ya itu membuat saya mencintai Islam itu sendiri, dan saya mengagumi Islam itu sendiri karena saya terjaga, saya tidak dikucilkan, saya tidak dimusuhi, saya tidak diasingkan atau dianggap lawan, bahkan saya tidak pernah berikan perlakuan-perlakuan jahat ya. Jadi itu yang saya katakan, bahwa saya seorang Kristen tetapi saya mencintai Islam. Jadi begitu ya kawan-kawan.